Shalom, selamat Natal buat kita semua. Biar kita terus bersuka cita merayakan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan di hari Natal ini yang berkenan Tuhan sampaikan kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di hari Natal ini kami datang bersyukur untuk kasih-Mu yang boleh memberikan kepada kami kehidupan. Hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kebaktian Natal keluarga. Roh Kudus menolong kami, meneguhkan kami tidak hanya untuk menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi untuk juga melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bersuka cita karena Tuhan menolong kami, karena Tuhan yang melepaskan kami dari belenggu dosa. Ini kami baru pakailah hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon, berbicara oleh Bapa kami, bersedia mendengar. Amin. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan ayat 8 sampai ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup kita. Shalom. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Setiap orang yang hidup di dalam kondisi terbatas hanyalah orang-orang kecil. Ketika mereka mendapatkan kesempatan menjadi orang pertama menikmati sebuah berita besar, sebuah kabar spektakuler, tentu kita bisa membayangkan rasa bangga, rasa sukacita pasti muncul dalam diri mereka. Semua manusia mendambakan supaya ada perhatian pada dirinya, ada kesempatan baginya untuk menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang lainnya. Tetapi tidak semua orang memiliki peluang yang sama, kesempatan yang sama. Peristiwa kelahiran Yesus yang kita baca hari ini memberikan sebuah penegasan betapa kasih Allah adalah kasih yang universal. Kasih Allah adalah kasih yang menjangkau semua lapisan masyarakat, semua kalangan manusia tanpa memandang tembok-tembok pembatas yang seringkali dibangun oleh manusia. Kisah kelahiran Yesus mau mengingatkan kita betapa Allah hadir bukan di dalam sebuah kemewahan, dalam sebuah kehidupan yang melimpah, yang penuh dengan glamor, penuh dengan berbagai kemewahan, tapi dia hadir justru dalam kepapaan. Bayi Yesus lahir dalam palungan dibungkus dengan lampin. Dia ada dalam situasi yang sangat hina, yang sangat sederhana. Tapi dalam kehinaan itu, kehadirannya membawa dampak yang besar. Ada sukacita yang dirasakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, sebagaimana digambarkan malam ini dengan apa yang terjadi dengan para gembala. Kita tahu bahwa gembala adalah masyarakat dari lingkup marginal, orang-orang kecil yang seringkali terpinggirkan, yang seringkali tidak dipandang sebelah mata oleh sesamanya. Kaum gembala adalah orang-orang upahan. Mereka biasanya tinggal terpisah di sebuah wilayah di padang untuk menjaga kawanan domba yang dimiliki oleh orang-orang yang mempekerjakan mereka. Dan gembala-gembala dengan peristiwa kelahiran Yesus mau menegaskan bahwa sesungguhnya kehadiran Allah adalah kehadiran yang menyentuh apa yang paling mendasar dari seorang manusia, yaitu harga diri, sukacita, dan kebahagiaannya. Mungkin kalau kita ada dalam posisi para gembala, akan menjadi sebuah memori, sebuah momen yang tidak akan pernah dilupakan. Karena bagaimana mungkin orang-orang sederhana yang setiap hari berjuang, bagaimana mereka memberi makan, mereka menjaga kawanan domba yang mereka miliki ataupun mungkin yang merupakan milik orang lain, bisa menjadi penerima pertama dari berita sukacita dunia. Hal itu menegaskan bahwa Allah memiliki kehendak bebas. Dia bebas memilih siapapun untuk dipakainya, siapapun orang yang akan menjadi pihak pertama penerima kabar sukacita, penerima anugerah Allah tentang kedatangan Sang Mesias. Dan gembala-gembala mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan dari Allah sebagai orang pertama. Kita melihat bagaimana sikap mereka ketika mendapatkan kabar besar tentang kedatangan Sang Mesias. Ketika kegentaran meliputi mereka karena mereka merasa bahwa apa yang terjadi sungguh bukan sesuatu yang gampang diterima oleh pikiran manusia. Maka malaikat yang datang berbicara, "Jangan takut, sebab sesungguhnya hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kesukaan itu tidak hanya milik orang Israel. Kesukaan itu tidak hanya milik segelintir manusia, tapi kabar sukacita kelahiran Kristus itu adalah kesukaan bagi dunia, bagi seluruh manusia yang menjadi sasaran kasih Allah, yang menjadi tujuan kedatangan Kristus ke dunia, bahwa kelahirannya membawa damai, menjembatani hubungan yang terputus oleh karena dosa. Dan karena itu,
gembala-gembala sebagai simbol kepapaan dan kehinaan mendapatkan sebuah harga diri, sebuah penghormatan dari Tuhan sebagai pendengar pertama dari kabar kelahiran Yesus. Tentu sangat luar biasa. Dan mereka meresponnya dengan mengikuti apa yang dilakukan, apa yang disampaikan malaikat, bahwa mereka harus pergi dan menjumpai seorang bayi yang ada dalam palungan dan terbaring di sana serta dibungkus dengan lapin. Dan apa yang dikatakan malaikat terbukti, itu melahirkan sebuah sukacita bahwa ternyata apa yang Allah sampaikan bukan omong kosong, apa yang Allah sampaikan bukan hoax, tapi sebuah kebenaran, sebuah bukti bagi dunia bahwa Allah mengasihi semua orang. Allah datang dan menjangkau jiwa-jiwa yang seringkali terlupakan. Dan kehadiran Sang Juru Selamat, Raja Damai itu adalah sumber sukacita abadi bagi setiap orang yang merasakan sungguh betapa semua yang terjadi karena kebaikan Allah semata. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua bersukacita karena kita bisa merayakan Natal. Natal adalah sebuah bukti dari kasih Allah. Natal adalah sebuah peristiwa bersejarah, bukan omong kosong, bukan cerita rekaan. Kelahiran Yesus mau menegaskan satu fakta historis bahwa Dia benar-benar ada di antara kita. Dia lahir di tengah-tengah bangsanya, Dia hidup di antara manusia-manusia sejamannya. Dan kehadirannya membawa sukacita. Bukan kepada pembesar, bukan kepada orang-orang kaya, bukan kepada kaum elit bangsa Yahudi, tapi kepada mereka-mereka yang kecil, yang terlupakan, yang dianggap tidak berarti bagi dunia, tapi diangkat dan diberikan kehormatan oleh Allah. Hal itu menegaskan satu hal, bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita harus bersukacita. Mengapa kita bersukacita? Alasannya apa? Karena sesungguhnya oleh kemurahan Allah kita diselamatkan. Oleh kasih Allah kita diberikan penghargaan untuk turut menikmati anugerah keselamatan yang tadinya diperuntukkan hanya bagi bangsa Yahudi. Tapi oleh karena kasih-Nya, maka keselamatan itu pun terpancar bersumber dari orang Yahudi dalam diri Tuhan Yesus, keturunan Daud, lalu terpancar bagi seluruh bangsa termasuk bagi kita hari ini. Dengan demikian, bagi setiap kita yang merayakan Natal tahun 2020, sekalipun dalam situasi yang sangat jauh berbeda, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita harus tetap bersukacita. Sukacita Natal, damai Natal, kemuliaan Natal adalah kekuatan pendorong bagi kita untuk percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang tidak memandang muka. Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli dengan kita. Karena Dia peduli, Dia mau hadir dalam rupa seorang hamba, menjelma menjadi manusia. Dan keyakinan kita akan kemurahan Allah itulah yang harus senantiasa melahirkan sukacita dalam hidup kita. Bahwa kita adalah seperti para gembala, orang-orang juga menerima kehormatan, menikmati keselamatan yang Allah sediakan melalui Kristus yang lahir, Kristus yang datang, Sang Immanuel itu. Dengan demikian, peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini harus meneguhkan iman kita, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, bahwa Allah yang percaya mampu menggantikan duka cita dan pergumulan dengan sukacita. Kita bersukacita karena kita tahu Tuhan ada bersama kita. Sukacita yang kita rasakan lahir dari sebuah ucapan syukur karena kita menerima anugerah terbesar di sepanjang hidup kita, yaitu kehidupan kekal melalui Kristus yang lahir bagi kita hari ini. Selamat Natal 2020. Tetaplah bersukacita karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.